Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan kali ini saya akan membahas masalah tasawuf, sehubungan dengan tadi sore ada rekan kita, saudara kita datang ke rumah saya bertamu mempertanyakan hal ini. Apa itu tasawuf? Apabila kita merujuk kepada literatur yang ada di pasaran, maka kita dapati ada yang menafsirkan bahwa tasawuf itu adalah berasal dari kata as-saf. As-saf ini adalah saf terdepan, yaitu pada zaman Rasulullah itu ada segolongan orang yang selalu menunggu-nunggu waktu sholat. Mereka bergegas untuk mendapatkan saf yang pertama, dan mereka menisbatkan kata tasawuf ini berasal dari kata as-saf ini, dari orang-orang yang mengutamakan saf terdepan. Dan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa tasawuf ini berasal dari kata suffah. Suffah artinya benang wol. Saya dapati dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam kitab karyanya yang berjudul Minhajul Abidin, dia menceritakan tentang kaum suffah ini. Jadi kaum suffah ini ciri khasnya adalah pakaiannya yang terbuat dari karung goni. Karung goni yang terbuat dari wol yang kasar. Yaitu mereka ini kaum yang memiskinkan diri. Mereka berjalan di atas dunia ini apa adanya. Ini kebanyakan kaum suffah ini berasal dari non-Islam. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran orang terhadap makna dari tasawuf ini. Tetapi saya akan sampaikan dari hasil kajian saya. Jadi kita simpulkan bahwa tasawuf ini berasal dari kata filosofi yang orangnya kita sebut sufi. Jadi tasawuf ini perintah agar kita berpikir secara sempurna. Ini dalam rangka untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan seputar penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat Allah SWT. Ini merujuk dari kitab-kitab tasawuf yang saya dapati, yang mencerminkan cara berpikir para pengarang kitabnya. Ini saya lihat ada rangkaian-rangkaian, uraian-uraian, sehingga hasil dari riset mereka ini yang disebut dengan falsafah. Jadi kebanyakan hasilnya adalah falsafah. Jadi bentuk syair-syair atau ungkapan-ungkapan hati. Ini yang banyak saya dapati dalam kitab tasawuf. Jadi memang sudah seharusnya orang Islam, kita sebagai seorang muslim ini berpikir, berfilosofi. Di dalam literaturnya dikenal ada filsafat Arab, ada filsafat Yunani, ada filsafat Aristoteles, dan banyak filsafat-filsafat yang berkembang di dunia sains, dunia ilmu pengetahuan. Berkenaan dengan ketuhanan ini, ada filsafat Arab yang disebut dengan filsafat Islam. Selain itu ada juga filsafat Nasrani. Jadi kita tidak membahas tentang jenis-jenis orang yang berfilsafat,
kita akan langsung kepada bahasan kita adalah filsafat Islam. Dalam filsafat Islam ini sudah tidak lagi mencari yang namanya Tuhan, karena Tuhan itu sudah ditemukan dan Tuhan itu sudah kita yakini adanya. Hanya saja kita perlu berpikir mengakar sebagai media menyampaikan tentang Tuhan ini. Karena itu di dalam filsafat Islam tidak lagi membicarakan masalah zat Tuhan. Yang dibicarakan adalah ciptaan Tuhan. Adalah pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan kau pikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ini sangat mengena dengan literatur yang saya temukan, yaitu filosofi Islam dan kitab tasawuf. Ada kesamaan dalam dasar pemikirannya. Mereka tidak memikirkan lagi zat-zat Tuhan terbuat dari apa, seperti apa bentuknya, tetapi mereka berpikir tentang ciptaan Tuhan.